Faqala lirrasuli mu'tadiran. Lalu pemimpin pasukan yang jatuh dari atap, lalu kedua kakinya patah, berkata kepada utusan sambil menyebutkan alasannya tidak bisa ikut memerangi Al-Husain bin Ali, anta tara ma hasala bi, bukankah kamu melihat apa yang terjadi padaku? Fa'adzarah, lalu dia diberi udzur. Thumma qala dzalikumul qa'id, kemudian pemimpin pasukan yang kedua kakinya patah itu berkata, rahimallahu Aba Qilabah, mudah-mudahan Allah memuliakan, merahmati Abu Qilabah. Qad kana li fi kasri rijlayya khairan ayya khair, sungguh betapa banyak kebaikan yang terdapat pada patahnya kedua kakiku. Alhamdulillahilladzi najjani min dami binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkanku dari menumpahkan darah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan olehnya. Laisa ma'na hadha alladhi taqarrara anna al-insana yatamanna an law tanzilu alaihi nazilatun. La, bukan berarti berdasarkan apa yang telah ditetapkan bahwa seseorang mengangan-angankan seandainya musibah menimpanya. Tidak. Fala yajuzu an yu'arridal insanul mu'minu nafsahu limithli hadhihi al-umur. Tidak boleh seseorang menjadikan dirinya, tidak boleh seorang mukmin menjadikan dirinya sebagai sasaran untuk perkara-perkara semacam ini. Id la'allahu la yasbir, karena bisa jadi dia tidak bisa bersabar menghadapinya. Bal la'allahu yafqidu wal 'iyadu billahi umuran 'azimatan aw imana. Bahkan bisa jadi kita berlindung kepada Allah, dia kehilangan perkara-perkara yang sangat agung atau kehilangan keimanannya. Balil wajibu ibtida'an an yatluba min Allah jalla wa 'azza al-lutfa was-salamata wal-'auna wal-i'anata wal-istiqamata 'ala amrih. Bahkan yang dia lakukan adalah memohon kepada Allah Jalla wa'az kelembutan darinya, keselamatan darinya, pertolongan darinya, bantuan darinya, istiqamah di atas urusannya. Wa an yu'inahu ala ada'i huquqihi wa fara'idhihi ala al-wajhi syar'i, dan memohon kepada Allah supaya memberikan pertolongan kepadanya untuk melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Wa mimma yudhkaru aydan fi hadzal maqami a'ni fi tahqiq ruknil imani bil qada'i wal qadar, termasuk perkara yang juga disebutkan pada kesempatan ini, yaitu untuk melaksanakan rukun iman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Annahu law istaqarra fil qalbi lahana 'ala al-mar'il muwahhid kullu 'azim, bahwasanya apabila keimanan kepada takdir telah kokoh pada hati seseorang, maka seseorang yang mentauhidkan Allah akan mudah menghadapi semua perkara yang besar. Khudh mathalan, ambil sebagai contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala wa ghafara lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mengampuninya, hadzal imamul humam, kami betulia wa udiya fi sabilillahi jalla wa azza, betapa banyak dia diuji dan disakiti di jalan Allah. Wa fi sabilid difa'i 'ani sunnati nabawiyyatil mahdah,
diuji dan disakiti karena membela sunnah Nabi. Asy-syai'ul katsir, diuji dan disakiti dengan sangat banyak. Wa ma'a hadza kana mu'minan sabiran muhtasiban radiyan biqada'illahi wa qadarih. Meskipun dia banyak diuji, meskipun banyak ditimpa musibah, meskipun banyak disakiti, dia tetap beriman, tetap bersabar, tetap mencari pahala dari Allah, tetap ridha kepada qada dan qadar Allah. Wa anna amrahu kullahu lahu khair. Dan tetap meyakini bahwasanya segala urusan itu hanya milik Allah dan semuanya adalah kebaikan. Bal wazada fi i'tirafihi bit-taqsiri wa hajatihi al-massati ila lutfin min al-latif al-khabir. Bahkan itu semakin membuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengakui kekurangannya dan kebutuhannya yang amat kepada kelembutan dari Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Wa mimma dzakarahu anhu tilmidhuhu al-Imam Ibnul Qayyim. Di antara yang perkara yang disebutkan tentangnya adalah yang disebutkan oleh muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala, dia berkata, hadartu Syekhul Islam Ibn Taimiyah marratan shalla al-fajr. Aku pernah suatu waktu mengunjungi Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dia sedang sholat, menjumpainya ketika dia sedang sholat subuh. Thumma jalasa, kemudian setelah sholat subuh dia duduk. Yadhkurullaha ta'ala ila quraibin min intisafin nahar. Lalu berzikir kepada Allah hingga mendekati pertengahan siang hari. Thumma altafata ilayya wa qala, kemudian menoleh kepadaku serta berkata, hadhihi ghudwati, inilah makananku. Walau lam ataghaddal ghada, kalaulah aku tidak memakan makananku ini, saqata quwwati, maka hilanglah kekuatanku. Wa betuliya rahimahullah bala'an 'azima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diuji dengan ujian yang sangat berat. Lakinnahu sabara bitasbirillahi lah, tetapi dia bersabar karena Allah menjadikannya bersabar. Walamma udkhila as-sijna dhanna an-nasu anna al-halaka qad ahatah. Ketika dia dimasukkan penjara, manusia mengira bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Qala maqulatahu al-masyhurah. Syekhul Islam mengatakan perkataannya yang terkenal, ma yasna'u bi a'da'i, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Ana jannati fi sadri, surgaku di dadaku. Wa in ruhtu fahiya ma'i, la tufariquni, kalau aku pergi maka surgaku itu bersama denganku, tidak akan berpisah dariku. Inna qatli syahadah, kematianku adalah kesyahidan. Wa ikhraji min baladi siyahah, aku diusir dari negeriku adalah tamasya. Wa habsi khalwah, aku dipenjarakan adalah kesempatan untuk menyendiri, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika qala lamma dakhala al-qal'ata, demikian juga berkata ketika masuk ke penjara. Wasara dakhila suriha, dan dia masuk di jeruji-jerujinya. Nadhara ilaihi, dia melihatnya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Wa huwa ma'a dhalika kana min ashrahin nasi sadra. Meskipun demikian, Syekhul Islam rahimahullah adalah manusia yang dadanya paling lapang. Wa muwasatan li tullabihi idza ma atau, paling menghibur murid-muridnya ketika mendatanginya.
Wa fi dzalika yaqulu tilmiduhu an-Najib al-Imam Ibnu al-Qayyim, terkait hal itu muridnya An-Najib al-Imam Ibnu al-Qayyim yang sangat cerdas, al-Imam Ibnu al-Qayyim berkata, wa 'alima Allahu ma ra'aitu ahadan atyaba 'aishan minhu qad, demi Allah aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik kehidupannya daripada Syekhul Islam. Ma'a ma kana fihi min dhiqil 'aish, walaupun kehidupannya sempit sekali, dia dihimpit dalam kehidupannya. Wa khilafir rafahiyati wan na'im, dia jauh dari kemewahan. Bal diddaha, bahkan yang dia alami adalah kebalikannya. Wa ma'a ma kana fihi min al-habsi wat tahdidi wal irhaq, bersamaan dia dipenjara, dia diancam. Wa huwa ma'a dzalika min atyabin nasi aisha, meskipun demikian dia manusia yang kehidupannya paling baik. Wa asyrahihim sadra, manusia yang dadanya paling lapang. Wa aqwahum qalba, manusia yang hatinya paling kuat. Wa asarrihim nafsa, manusia yang jiwanya paling berbahagia. Taluhu nadratun na'imi ala wajhih, keceriaan karena kenikmatan tampak pada wajahnya. Wa kunna idza ishtadda bina al-khauf, apabila kita dahulu merasakan ketakutan yang amat sangat, wasa'at minna dzunun, kita berprasangka tidak-tidak, wadaqat binal ard, seolah-olah dunia itu sempit untuk kita. Ataina, kita mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fama huwa illa an narah, lalu tiba-tiba ketika kita melihatnya, wa nasma'u kalamah, dan mendengar ucapannya, fayadhabu dzalika kulluh, ya karena kita mendengarnya, melihatnya, semua ketakutan, semua prasangka, semua kesempitan itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan, berubah menjadi kekuatan, keyakinan dan kenyamanan. Fasubhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ih, maka maha suci Allah yang menjadikan hambanya menyaksikan surganya sebelum bertemu dengannya. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amal, membuka untuk mereka pintu-pintu surga di dunia tempat beramal. Fa atahum min rauhiha wa nasimiha wa tibiha mastafragha quwahum li talabiha wal musabaqati ilaiha, bau surga, rasa nyaman yang tampak dari surga mendatangi mereka sepanjang mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk mencarinya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Hadhihi manazilun wa rutabun wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Ini adalah kedudukan dan tingkatan-tingkatan yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.